Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Gereja Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya harap, saya doa saudara semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya luar biasa. Kembali lagi saudara di pagi hari ini dengan Pastor Talk. Nah, bersama dengan saya mau membawakan satu seri ya, yang mungkin akan terdiri dari beberapa minggu, yaitu yang akan membahas terkait dengan perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan rohani ini saya ambil dari Efesus 6 ayat ke-10 sampai 20 ya saudara ya. Cuman bagian yang pertama di hari ini saya mau membahas tentang ikat pinggang kebenaran. Nah, apa sih ikat pinggang kebenaran? Ayo, mari sama-sama kita baca Efesus 6 dari ayat 10 sampai 14 ya. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerakan keadilan. Demikian firman Tuhan. Saudara membaca ayat ini, tertulis di sini bahwa kita harus memperkenakan atau menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk dapat bertahan dan untuk berperang melawan si jahat. Nah, perjuangan kita melawan si jahat ini, iblis, itu bukan berarti perjuangan di akhir zaman nanti. Gitu ya, atau bahkan bukan berarti perjuangan ini adalah perjuangan dulu gitu ya, dan tidak berlaku sekarang. Perjuangan ini atau peperangan ini juga terjadi sekarang ini juga. Walaupun di sini mungkin tertulis melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara, mungkin kita tidak bisa mengartikan secara langsung gitu ya, bahwa maksudnya melawan penguasa, bukan artinya itu. Tetapi artinya adalah, walaupun kita di zaman sekarang ini, dunia yang jahat, tempat di mana kita tinggal, itu dipengaruhi atau banyak dikuasai oleh si jahat, iblis. Melalui kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali godaan-godaan yang kita harus lewati, yang kita harus alami setiap hari. Dari berbagai macam hal, saudara. Sesimpel pada saat kita mau berangkat aktivitas gitu ya, kalau yang kerja berangkat ke kantor, kalau yang sekolah berangkat ke sekolah, dan usaha berangkat ke tempat usaha, ada aja pasti godaan-godaan. Dari rumah mungkin ada dibikin kesel karena pembantunya lah, karena mungkin pasangannya gimana lah, karena orang tuanya gimana, ada aja mungkin yang bikin kesel. Pertanyaannya adalah, pada saat kita kesel, apakah kita mengikuti isi hati kita, kedagingan kita, atau kita mengikuti firman Tuhan atau kebenaran, sehingga kita bisa mengontrol emosi kita dan buah-buah roh dalam kita bisa terus terjaga. Nah, lantas apa yang Paulus katakan di sini sebagai perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Apa sih maksudnya ikat pinggang kebenaran? Secara fisik, saudara, ikat pinggang itu fungsinya apa sih? Ikat pinggang itu fungsinya untuk mengencangkan, menahan dan memperkuat celana kita agar nggak melorot, bener nggak ya? Nah, demikian pula di sini artinya apa? Jadi ikat pinggang kebenaran, bagaimana ikat pinggang kebenaran ini menjadi suatu fondasi yang sangat penting untuk menopang supaya celana kita tidak melorot, supaya kita bisa tetap jalan, supaya kita tidak malu, supaya kita bisa berperang. Kita mau pakai celana sebagus apapun, sekuat apapun gitu ya, pada saat melorot tidak bisa dipakai, akhirnya kita tidak bisa berperang, fungsinya hilang. Sehingga ikat pinggang itu sangat-sangat penting. Dan Paulus tulis di sini adalah apa? Ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Yang menopang, yang menjadi fondasi adalah kebenaran.
firman Tuhan. Terkadang kita bisa goyah, terkadang dalam mood kita bisa sedang down gitu ya. Atau mungkin perisai kita bisa retak, pedang kita bisa tumpul. Kebenaran di sini adalah merujuk kepada firman Tuhan Yesus Kristus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup, seperti tertulis di Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, lantas di sini memakai ikat pinggang kebenaran, ada beberapa arti yang saya membagikan buat saudara. Yang pertama, dengan memakai ikat pinggang kebenaran berarti kita harus mengenal dan mengetahui betul apa itu kebenaran. Di sini adalah firman Tuhan, Yesus itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, di mana pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, adalah Yesus sendiri. Untuk kita bisa mengenal kebenaran, itu berarti kita harus benar-benar mengenal pada Tuhan, memahami ajarannya dan menerimanya dengan sepenuh hati. Di setiap ibadah, Pastor Romi selalu memulai firman Tuhan dengan bagaimana kita mendeklarasikan Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Sebagai orang Kristen, Alkitab bukanlah kitab biasa gitu ya, bukanlah buku, bukan kitab suci orang Kristen, melainkan adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kita harus mengenal dan menerima kebenaran sebagai bagian dari menggunakan ikat pinggang kebenaran ini, saudara. Yang kedua, selain mengenal dan menerima, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Karena kebenaran itu bukan hanya mengenai pengetahuan. Mungkin kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Tetapi kebenaran itu adalah berbicara juga tentang tindakan. Selain kita tahu, tapi kita juga harus hidup, kita juga harus bertindak sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin itu sulit, tapi kita pun tahu bahwa Yesus yang akan memperlengkapi kita. Yang kedua. Yang ketiga adalah mempertahankan kebenaran. Kita berani membela kebenaran bahkan ketika menghadapi tekanan, situasi yang sulit, penganiayaan, dan korban dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, kesulitan, disinformasi, dan lain sebagainya, baik itu dunia fisik ataupun dunia digital, sekarang sosial media, televisi, ataupun video-video ya kan yang beredar gitu. Bagaimana kita bisa terus menjaga kebenaran, mempertahankan kebenaran ini adalah sangat penting, saudara. Supaya kita bisa terlindung dari rayuan-rayuan iblis dan supaya bisa kita tetap terus mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang dapat membimbing kita terus dalam jalan kebenaran. Saudara, marilah kita renungkan coba hari ini. Apakah kita sudah menggunakan ikat pinggang kebenaran dengan benar? Seberapa kita mengenal Yesus, seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran dan mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita melawan apapun itu. Marilah kita, saya ajak buat saudara, marilah kita sama-sama memperkuat ikat pinggang kebenaran ini setiap hari. Dengan cara apa? Simple, membaca Alkitab, mengenal Yesus, mengenal Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan berusaha untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Demikian sesi hari ini, saudara, terkait dengan perlengkapan rohani yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Saya harap boleh memberkati saudara dan mengingatkan saudara kembali apa pentingnya kebenaran yang tertulis di sini sebagai ikat pinggang, yang berarti yang menopang dan menjaga agar celana kita tidak melorot, yang berarti fondasi kita dalam segala hal, supaya kita bisa berjalan dan melakukan aktivitas kita yang kita inginkan. Demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.